kayak begini ibu biarin? Ini sebetulnya sudah beberapa kali diberitahu. Bukan diberitahu, tindakan. Iya, Pak. Orang bikin tenda di situ tadi, tidur di situ, masak di situ. Gimana sih? Masa gubernur yang nanganin? Siapa? Camat tuh tiap hari keliling dicek. Malu harusnya sampai gubernur ngurusin yang begini. Ini mobil udah 1 bulan parkir di situ. Ya kan? Kalau ibu nggak berani eksekusi, jangan jadi camat. Ibu merubah kinerjanya menjadi sangat baik. Dan ibu adalah camat yang saya temui yang sangat berubah setelah ditegur. Jangankan kita, Kang Deddy Mulyadi saja kaget melihat ibu camat yang berubah drastis setelah ditegur oleh Kang Deddy Mulyadi. Seorang camat yang cerdas tidak melihat teguran Kang Deddy Mulyadi ini sebagai serangan untuk dirinya. Akan tetapi, ibu camat Coblong melihat teguran Kang Deddy Mulyadi ini adalah bentuk kasih sayang seorang ayah kepada putrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rizki yang melimpah, dan dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh cinta dan kasih sayang, dipertemukan dengan orang-orang yang punya etika dan adab. Semoga juga kita dijauhkan daripada orang-orang yang jahat, orang-orang yang bengis, orang-orang yang berperangai kasar, orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau menerima nasihat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Baraya, ada seorang camat perempuan di Coblong ketika Kang Deddy Mulyadi menertibkan area Bandung, menegur camat tersebut dengan cukup keras. Akan tetapi tidak disangka dan tidak diduga camat tersebut menerima teguran Kang Deddy Mulyadi ini bukanlah sebagai bentuk serangan. Akan tetapi justru sebaliknya, nampaknya ibu camat ini menerima teguran Kang Deddy Mulyadi ini adalah sebagai wejangan, sebagai masukan, sebagai bentuk kasih sayang seorang ayah yang penuh cinta dan kasih sayang, seorang ayah yang menyayangi putrinya, seorang ayah yang bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kerapihan lingkungannya. Maka dari itu, ibu camat menerima teguran ini dan akhirnya teguran ini dijadikan sebagai cambuk untuk dirinya agar bisa memimpin daerahnya itu dengan lebih baik lagi. Hal ini dibuktikan segera oleh ibu camat Coblong tersebut. Tadi bagaimana ibu camat dengan semangatnya ya membersihkan, merapihkan areanya, luar biasa. Tidak disangka dan tidak diduga ya Baraya, kita disangka si ibu camat ini akan dendam ya terhadap Kang Deddy Mulyadi karena sudah ditegur di hadapan orang banyak. Ternyata ibu camat ini memiliki wawasan, memiliki hati yang begitu legowo ya Baraya, menjadikan teguran ini sebagai cambuk untuk dirinya bisa lebih maju lagi. Luar biasa. Terus biasanya kan ya orang-orang yang sudah ditegur oleh Kang Deddy Mulyadi ini nyelek ya, tidak sadar diri bahwa yang menegurnya ini adalah seorang pemimpin yang justru menegurnya ini karena sayang ya, agar bekerja bersama-sama membentuk Jabar Istimewa. Akan tetapi kebanyakan mereka salah paham dan akhirnya menyerang balik dengan cara menyerang balik dengan cara diam-diam dan memperalat orang lain. Akan tetapi tidak dengan ibu camat ini Baraya. Justru ibu camat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa dirinya itu adalah orang yang memang bisa memimpin wilayahnya. Dan hal ini pun mendapatkan tanggapan langsung dari Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kita simak, silakan. Terima kasih ya. Setelah mendapat teguran yang relatif keras dari saya, ibu merubah kinerjanya menjadi sangat baik. Dan ibu adalah camat yang saya temui yang sangat berubah setelah ditegur. Karena ada beberapa camat yang setelah saya tegur,
tidak mengalami perubahan apapun. Semoga kinerja ibu terus meningkat, memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, mencintai Kecamatan Coblong sehingga menjadi bersih, tertata, rapih, dan indah. Ke depan semoga karir ibu di bidang birokrasi semakin meningkat, mengalami kenaikan eselonisasinya. Salam untuk seluruh warga Coblong, tetap semangat. Masya Allah ya, berbahagialah warga Coblong yang memiliki camat sebaik itu. Luar biasa, berkah buat kalian warga Coblong. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga Baraya, sebagaimana kita ketahui, Kang Deddy Mulyadi jangankan terhadap bupati, jangankan terhadap camat, terhadap sekolah saja beliau rutin berkunjung mengecek kebersihan dan kerapihan area sekolah yang ada di Jawa Barat ini. Jadi bagi teman-teman nih yang bertugas di wilayah sekolahan, juga kalian harus rajin ya menjaga kebersihan dan kerapihan sekolah kalian. Dari mulai bapak security, kemudian ibu guru, ibu kepala sekolah, bapak sekolah, kemudian juga siswa dan siswi harus bekerja sama menjaga lingkungan belajar kalian. Dan inilah ada salah satu kunjungan Kang Deddy Mulyadi ke salah satu sekolah di Jawa Barat. Kita simak, silahkan. Jaga. Sekolahnya kotor ya? Ini ngapain ya? Tempat buku Pak. Daripada kelamin beresin ini. Ini rangka-rangka apa ya? Ini bekas masjid, bekas masjid. Pakai lagi katanya. Jadi belum final ini. Kan belum final lagi. Di ruang keras ini. Oke, satu AC-nya masalah. Dua AC-nya mati. Dua masalahnya apa? Atapnya bocor. Tiga Sama udangnya Bapak. Pertanyaannya adalah apa yang bisa dikerjakan oleh kalian secara bergotong royong untuk membereskan ruang kelas ini? Menyapu kelas. Oke. Atau mungkin itu yang di atas-atas kan maaf ada solusi itu bisa kita betul-betul. Terus tuh ada itu. Iya, ini karena nggak bawa tadi. Terus gordengnya Iya, pakai apa itu? pakai Kalaupun tanpa besi nggak bisa gordeng tetap dipasang dengan baik, bisa menggunakan apa? Bambu. Bambunya dipotong kemudian divernis, dikasih lubang gordengnya kemudian dipasang, ini bisa. Jadi kelas itu diperlukan apa? Kreativitas. Sanggup nggak kalian beresin ini? Harga pengatur gordeng kalau beli berapa? Paling 200.000 kan? Kalian bisa nggak gotong royong untuk 200.000? Ini bisa nggak? Kita perlu uang, kita perlu uang 200.000 rupiah untuk merapikan gorden. Jumlah murid 34. Berapa rata-rata murid harus bergotong royong? Saya permudah, 200.000 dibagi 34. Ayo pikir rumusan. 200.000 dibagi 34. 200.000. Oke, boleh gitu. Bisa ngitung rumusnya, jangan pakai kalkulator. 200.000 dibagi 34. Ayo maju, 200.000 bagi 34. Enggak, maju aja. Ayo. 200.000 bagi 34. Bagi kurung, ada nggak pelajarannya dulu matematikanya? Kelas 3 ya? Kamu kerja ntar lagi. Akuntansi, matematika, ekonomi, matematika. Ini dasar banget. Siapa yang bisa kerjakan? Kamu pakai kacamata. Coba. Masa 200.000 bagi 34 nggak bisa? Ayo. 200.000 bagi 34. Kalau enggak sekelas saya barisin semua. Ayo.
Maju lagi nggak sanggup, maju lagi, kamu maju lagi, berarti ngebaris. Ini kelas 3 loh. Sini maju. 200.000 bagi 34. Ayo. Rumusnya mau pakai apa aja, saya nggak ngerti metodologi matematika hari ini. Dan ini satu kelas bagi semua nih. Kayaknya satu kelas deh ini nggak bisa bagi 200.000 dibagi 34. Ada guru matematikanya? Sini guru matematikanya. Apa yang menjadi problem dari anak-anak ini? Menghitungnya masih kurang banget Pak. Ya. Dari kelas 10 pun cara menghitungnya itu masih banyak kesalahan-kesalahan itu Pak. Memang dari kelas 10 waktu pernah dari udah kelas 3 saya tanya satu kali umur aja nggak bisa Pak. Lah iya Pak, mereka itu kan nanti kalau masuk industri kan diseleksi. Iya betul. Dan setiap masuk pabrik pasti seleksinya matematika dasar. Ya. Akuntansinya gimana kalau bisa begini? Kan dia berarti IPS, ada akuntansi kan? Ada. Mau pelajaran ekonomi, mau pelajaran akuntansi, ya pasti ujungnya ngitung. Betul. Ini problemnya apa? Terlalu banyak itu kali ya Pak. Apa kadang suka banyak main. HP, Belajarnya gadget. Demikian Baraya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.